Ini yang sering saya sampaikan, kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Sehingga perlu pemerataan. Tapi untuk memulainya di sana, perlu yang namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif. Rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen. Biaya pindah juga diberikan, ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku ditawari menjadi bagian dari tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku ditawari langsung oleh Ketua TPN Arsyad Rashid. Namun, Gibran tak langsung menerima tawaran tersebut. Ia justru ingin berbicara terlebih dahulu dengan petinggi PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPP Puan Maharani sebelum mengambil keputusan. Diketahui, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akan dipimpin oleh Arsyad Rashid. Posisi Wakil Ketua diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Keduanya berlatar belakang sebagai mantan pimpinan tinggi di TNI Polri. Kemudian terdapat nama Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. TGB sebelumnya sempat menjabat sebagai Gubernur NTB selama 2 periode. Arsyad Rashid mengatakan TPN Ganjar juga pasti mengajak Presiden Jokowi untuk berdiskusi membahas tim yang ia pimpin. Arsyad menilai pelibatan Jokowi dalam membahas tim pemenangan Ganjar sebagai hal yang wajar. Sebab Ganjar nantinya akan melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Berita berikutnya, Alvaro berusia 7 tahun meninggal usai tidak sadarkan diri atau koma akibat mati batang otak pada Senin 2 Oktober 2023 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Alvaro divonis mati batang otak setelah menjalani operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada 19 September 2023. Ayah Alvaro, Albert Francis, mengungkapkan adanya 2 kejanggalan sebelum operasi dimulai. Pertama, operasi mengalami penundaan hingga 7 jam dari jadwal yang telah ditetapkan, yakni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selama 7 jam tersebut, Alvaro tidak dapat ditempatkan di ruang perawatan karena alasan kapasitas penuh. Kedua, Alvaro dibawa ke ruang operasi ketika kedua orang tuanya, Albert dan istrinya, Delima Sinaga, sedang pulang untuk mandi. Setelah operasi selesai, napas Alvaro menjadi berat dan terdengar seperti mengorok. Kemudian napasnya berhenti. Dokter segera melakukan upaya resusitasi jantung paru dan memasang alat bantu napas. Terkait hal ini, pihak rumah sakit menyatakan bahwa operasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan dan berjalan dengan lancar. Juru bicara RS Kartika Husada, Dr. Rahma Indah P, mengatakan bahwa saat pemulihan terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Seperti yang diketahui, salah satu risiko pembiusan tindakan operasi adalah terjadinya pingsan. Pihak rumah sakit melakukan pertolongan pertama hingga akhirnya Alvaro bernapas normal dan pertolongan selanjutnya dilakukan di ruang ICU. Menurut Rahma, selama di ruang perawatan, tim dokter sudah berupaya memberikan perawatan secara intensif dengan obat-obatan dan pelindung napas.
Namun, kondisi Alvaro tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan lewat Kabiro Komunikasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pada Selasa 3 Oktober mengatakan agar proses operasi amandel Alvaro diperiksa secara detail dan hasilnya disampaikan kepada publik. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebut sudah menyiapkan insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke IKN Nusantara. Ia menegaskan jika tak ada insentif, maka proses perpindahan itu akan berjalan dengan alot. Hal itu dilaksanakan dalam Rakernas Korpri di Hotel Mercure pada Selasa 3 Oktober 2023. Awalnya, Jokowi menyebut perlu perpindahan ibu kota lantaran Pulau Jawa sudah sangat padat. Ia pun menyinggung soal perlunya ASN pindah ke IKN. Bahkan ia menegaskan pemerintah sudah menyiapkan insentif bagi ASN yang pindah ke IKN. Selain insentif, ada juga sederet fasilitas yang didapat oleh ASN. Di antaranya berupa rumah dinas, biaya pindah, tunjangan, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 3 Oktober 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya, Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.